Sahabat-sahabat di dalam nama Tuhan Yesus, kita hari-hari ini disuguhkan dengan berbagai ragam pengajaran-pengajaran yang sangat terbuka. Melalui media sosial, setiap orang bisa menjadi pengajar. Dan saya melihat di dalam pengamatan saya, dalam mengamati pengajaran-pengajaran di media sosial, baik itu di YouTube, maupun di TikTok, maupun di Facebook, dan yang lain. Ada 3 kriteria pengajar firman Tuhan, pengajar iman Kristen yang saya amati di dalam itu. Bukan 3 kriteria, tapi 3 kelompok, tepatnya 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok yang terdidik dalam ilmu teologi. Mereka yang mengajar kebenaran firman Tuhan tentang iman Kristen dengan latar belakang pernah mengikuti pendidikan teologi secara resmi. Ada yang sampai program tertinggi S3. Nah, tetapi kelompok mereka yang terdidik ini juga bisa kita bagi dalam 2 bagian. Kelompok yang pertama adalah pengajar-pengajar terdidik dengan ciri khas imani yang injili. Jadi pengajaran-pengajaran mereka itu adalah pengajaran-pengajaran yang biblikal. Mereka percaya firman Alkitab sebagai firman Tuhan. Mereka percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Mereka percaya Allah Tritunggal, dan seterusnya. Tetapi kelompok yang kedua yang menjadi pengajar yang terdidik ini adalah kelompok yang liberal. Ciri mereka adalah menolak Alkitab sebagai firman Tuhan. Bagi mereka Alkitab itu hanya catatan rohani orang-orang beriman pada zaman dulu dan sebagainya. Mengenai Yesus Kristus, bagi mereka itu tidak penting, historis atau tidak, itu tidak penting, dan sebagainya. Itu kelompok pengajar pertama. Lalu kelompok pengajar yang kedua adalah mereka yang menjadi pengajar-pengajar dengan tanpa pendidikan formal, tapi pembelajar mandiri. Nah, jadi sama juga dengan kelompok yang pertama itu, yaitu di mana mereka bisa kita bagi 2 kelompok juga. Pembelajar-pembelajar mandiri ini ada yang begitu mendalami kebenaran firman Tuhan dan teguh dalam keyakinan iman yang tradisional, yang ortodoks. Tetapi mereka yang pembelajar ini juga ada yang kelompok yang sangat liberal. Salah satu contohnya adalah Kristen progresif. Itu adalah salah satu aliran daripada kelompok liberal. Tidak mengakui Alkitab sebagai firman Tuhan, tidak mengakui Yesus satu-satunya juru selamat dan Tuhan, tidak mengakui Allah mengasihi dunia ini dengan menyerahkan anaknya yang tunggal, dan seterusnya. Tapi yang ketiga adalah kelompok pengajar-pengajar yang tidak jelas latar belakang pendidikannya. Mereka pokoknya ikut nimbrung tentang pengajaran iman Kristen. Dan penjelasannya juga kita tidak jelas. Mungkin mereka adalah orang-orang yang terfokus melihat media sosial adalah sebuah alat untuk mencari status sosial, ketenaran, jadi viral, atau mendapatkan fulus. Inilah 3 kelompok besar kalau kita mau bagi pengajar-pengajar yang ada di media sosial pada hari ini.
Nah, apakah yang harus kita sikapi dengan ketiga kelompok ini? Firman Tuhan berkata begini, pertama di dalam Yakobus 3 ayat 1. Saudara-saudara, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa tanggung jawab sebagai seorang guru adalah dituntut lebih berat daripada mereka yang mendengarkan pengajaran. Ada penghakiman, ada konsekuensi dalam pengajaran kita. Kalau pengajaran kita adalah pengajaran yang benar di hadapan Tuhan, kita akan mendapat reward yang tidak terfokus kepada keuangan, tidak terfokus kepada reward ekonomi. Tetapi kita berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau pengajaran kita tidak benar, maka kita akan dihakimi. Kita akan dituntut pertanggungjawab kita. Dan kita akan dihakimi. Penghakiman itu tidak selalu bicara tentang kita dimiskinkan, tapi kita hidup tanpa perkenan Tuhan. Lebih tegas dalam Galatia 1 ayat 6-8 berbunyi seperti ini. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Dalam bagian ini firman Tuhan ini mengatakan, ketika seseorang mengajarkan kebenaran yang tidak kebenaran, konsekuensinya dia dikutuk Tuhan. Injil yang diputarbalikkan, kebenaran yang diputarbalikkan akan mendapatkan konsekuensi kutukan dari Tuhan. Ini bukan masalah emosi, ini bukan masalah kemarahan, ini bukan masalah tidak ada kasih. Allah yang Maha Kasih adalah Allah yang tidak mau dipermainkan. Allah yang Maha Kasih adalah Allah yang suci. Dia akan mengasihi orang-orang yang hidup dalam kebenaran yang Dia berikan, tapi Dia akan menghukum dan mengutuk orang-orang yang memutarbalikkan kebenaran. Kesimpulannya apa, sahabat-sahabat? Marilah jadi pengajar yang setia kepada kebenaran firman Tuhan. Marilah menjadi pengajar kebenaran dalam kemurnian dan ketulusan. Marilah menjadi pengajar kebenaran firman hanya bagi kemuliaan Tuhan dan pembangunan iman umat Tuhan. Salam, Tuhan memberkati.